Sayangnya gagal untuk melakukan penembusan di level 1985. Bahkan secara tidak diduga persis di level tersebut sedikit saja 1984.98 dia kembali rejection, kemudian mengalami penurunan. Tapi kali ini penurunan pun sepertinya agak sedikit diombang-ambing di level atau di zona 1950-an. Ya, seperti kita ketahui bersama, level ini adalah level bottom dan sekaligus juga salah satu level psikologis karena berdekatan juga dengan 1945. Jadi saya katakan 1945, 1950-an itulah zona-zona level support psikologis. Sampai saat ini setidaknya belum ditembus. Tapi begitu ditembus, berarti kita akan dapatkan penurunan jauh lebih lanjut. Tapi kira-kira apakah ada kesempatan untuk pantulan atau bahkan penembusan 1985? Terlebih data GDP nanti malam akan menjadi taruhan atau bahkan sorotan utama. Oke, kita lihat terlebih dulu dari grafik US dollar. Ya, ternyata grafik US dollar setidaknya ditutup kembali dengan posisi candle yang bullish. Seperti terlihat di sini, posisinya dia dalam kondisi bullish dan juga lewat di atas 135.3. Berarti sebetulnya kita masih dalam ancaman untuk potensi penurunan dari emas. Tapi apakah dia akan berlanjut naik apa tidak, semuanya akan tergantung dari data GDP Amerika nanti malam. Oke, sedikit saja kalau misalkan kita ambil dari trend line, maka saya bisa ambil trend line berikutnya di titik puncak yang sempat terjadi tanggal 17 Februari dan itu berarti 104.66. Oke, kita tandai saja level tersebut sebagai area resisten terbaru, di mana sebelum melewati area atau sampai 105 dia harus melewati terlebih dulu 104. Jadi ceritanya kita bermain dengan posisi technical dari historical price. Di sisi lain, level 135.3 akan menjadi level support karena kemarin dia sempat bertahan sebagai level resisten. Nah, sekarang yang kita akan lihat adalah dari kondisi H4-nya. Apakah memungkinkan untuk dia mengalami penurunan ataupun koreksi? Oke, kembali lagi dengan jalur yang kita bilang bahwa ini masih tetap memiliki potensi koreksi. Satu hal di sisi harga memang dia kecenderungannya semakin tinggi atau higher high. Bahkan ini belum selesai, tapi kalau lihat dari candlestick sebelumnya di grafik 4 pun ini sedang dalam fase katakanlah mungkin small candle, lalu kemudian potensial reversal ataupun profit taking. Nah, satu sisi di bagian MACD kita juga melihat relatif lebih landai atau lebih bawah atau kita sebut dengan lower high. Ini berarti kemungkinan potensi yang bisa terjadi adalah terkait dengan bearish divergence. Berarti kita bisa andalkan hal tersebut untuk setidaknya memberikan efek penurunan terlebih dulu. Terlepas nanti malam apakah dia akan rebound betul-betul atau terus mengalami penurunan di bawah 135.3. Yang jelas ini bisa saja kembali rebound dan itu berarti emas akan kembali ditekan turun. Tapi kalau ternyata dia kembali turun di bawah 135.3, mungkin saatnya emas untuk naik di atas 100 atau 1985. Oke, berarti kita tinggal lihat konfirmasi tersebut apakah US Treasury juga memiliki hal yang sama. Di sisi lain, dia memang kembali di atas garis trendline. Oke, berarti garis trendline ini saya perbarui dan level support yang berikutnya itu akan saya tarik dari level bottom yang kemarin terjadi. Oke, ini berarti saya pindahkan ke titik ini dan kita sedang melihat dalam jalur kenaikan. Sementara di sisi resistennya kecenderungan bisa terjadi double top mungkin kalau memang tidak tembus 3,759. Tapi juga satu sisi yang kita lihat di bagian MACD juga sedikit mengalami penurunan. Jadi bisa dibilang kalau misalkan di sisi sini bisa lebih tinggi seperti apa yang terjadi pada US dollar, kita tinggal pastikan apakah MACD berhasil untuk mengalami kenaikan apa tidak. Satu sisi, kalaupun dia terjadi koreksi, maka kemungkinan 3,7% harus menjadi sorotan utama. Kalau ternyata dia gagal, berarti hati-hati, dolar pun akan mulai kenaikan, termasuk kalau misalkan dia turun, berarti ada potensi dolar ikut turun. Dan itu berarti survivor untuk gold. Setidaknya status survivornya masih bisa diandalkan. Ya, itu pun dengan catatan debt ceiling yang masih tetap membebani ataupun menjadi fokus utama. Karena kemungkinan sampai akhir pekan atau bahkan minggu depan kita masih tetap harus melihat hal tersebut karena sudah makin masuk fase krusial. Oke, berarti kita tinggal lihat dari sisi gold ataupun grafik lainnya. Di grafik keempat teman-teman kembali lagi. Walaupun kemarin tadi malam kita gagal menemukan penembusan di atas level neckline atau yang dicurigai sebagai neckline 1985. Ya, sebetulnya neckline-nya adalah 1982-83, tapi sayangnya kita menginginkan dia harus survive di atas 85, dan itu tidak terjadi. Fake ataupun false breakout
kemudian termasuk juga areal dari garis trendline yang kita bikin sejak beberapa lama yang lalu, dan ini berarti menandakan dia masih terlalu kuat. Oke, ada dua hal yang harus Anda ketahui kali ini teman-teman. Pertama, soroti level support. Dari level support apa yang kita dapatkan? 1, 2, dan 3. Artinya, walaupun double top yang kemarin ataupun double bottom yang kemarin gagal karena gagal untuk menembus level neckline, maka kali ini triple bottom masih mungkin untuk terjadi. Ya, terlepas mungkin saja di sini kita sebutnya double top karena ada rejection di zona resisten. Tapi di bagian bawah tidak bisa dipungkiri ini bisa saja terjadi triple bottom. Artinya, kalau memang ini terjadi triple bottom, maka kesempatan yang mungkin terjadi adalah rebound. Terlepas dari reboundnya, apakah dia bisa tembus 68 atau bahkan sampai ke 85, atau bahkan sama sekali tidak tembus dan kembali ditekan turun. Ya, terlepas dari hal tersebut, kalau kita berasumsi sebagai triple bottom, maka yang kemungkinan terjadi adalah dia akan mencapai level neckline 1985. Dan itu akan menjadi penentu terakhir, apakah dia mampu untuk lanjutkan kenaikannya atau justru kembali rejection turun. Karena satu sisi, kalau misalkan kita bicara tentang potensi yang terjadi di sini ternyata rejection kembali, maka jangan lupa kita masih punya potensi yang kita sebut sebagai bearish rectangle. Yes, betul sekali. Triple bottom gagal, triple top juga gagal, atau bahkan terkonfirmasi lebih positif, maka kemungkinan kita sebutnya secara keseluruhan ini adalah bearish rectangle. Dan itu berarti kesempatannya adalah di peluang yang keempat, dia akan berpotensi turun menembus zona support. Tapi bisa saja, kalau misalkan ternyata trendline biru ini masih tetap kuat, maka yang kita lihat adalah polanya mirip seperti seolah-olah dia membentuk pola triangle. Ya, triangle-nya adalah bearish triangle atau descending triangle. Dan ini berarti sangat memudahkan kita, 68 atau 67 tidak boleh tembus, Anda bisa sell di 64. Tapi ingat, stop loss-nya harus di atas 68. Dan itulah yang membuat kenapa kami berpikir stop loss yang paling ideal harusnya ada di zona 72 atau 74. Nah, satu hal, kalau ternyata dia tembus, maka Anda harus siap-siap. Kalaupun Anda ingin lakukan sell kembali, Anda harus make sure betul-betul level ini yang harusnya diincar. Karena kita masih tetap bisa terbuka untuk kenaikan, sehingga kemungkinan harusnya Anda tunggu saja sampai level 80-an. Artinya begini, kalau ternyata skenario pertama untuk lakukan sell di area 64-66 gagal, berhubung tersentuh SL, maka next skenario pastikan dia tidak tembus 1985 untuk Anda lakukan sell kembali. Karena kemungkinan kita akan mengincarnya sebagai bearish rectangle. Tapi kalau misalkan ternyata Anda terburu-buru lakukan sell di zona 70-an, maka saya tidak yakin bahwa dia akan terjadi penurunan, melainkan yang kita dapatkan adalah triple bottom tadi. Artinya di sini ada potensi dia sedang beranjak menjauh ke level resisten, sehingga nantinya saat dia tembus level resisten, berarti kita dapatkan dia sebagai triple bottom. Dan itu berarti saat dia tembus 1985. So, kalaupun Anda switch strategi untuk melakukan buy, Anda boleh lakukan buy dua pilihannya. Pertama, manfaatkan potensi dari double atau triple bottom, yang berarti Anda lakukan buy di kisaran 50 ataupun 53, dan stop loss-nya harus berada di bawah 51. Atau bahkan di bawah 45, karena itu level psikologis yang sangat menentukan. Satu sisi, begitu Anda lihat dia naik tidak mampu sampai tembus 83, Anda segera exit. Dan itu yang solusi yang paling cerdas yang saya rasa bisa terjadi. Karena kita mengasumsikan GDP nanti malam akan kecenderungannya lebih lemah daripada ekspektasi. Tapi kalau ternyata di luar ekspektasi dia lebih kuat, switch strategi tetap lakukan sell. Dan skenario yang nomor 2 adalah kalaupun misalkan saya tunggu untuk level buy, saya akan pastikan dia betul-betul tembus di atas 85. Karena itu yang paling sangat krusial dan juga sangat menentukan. Jadi kita punya dua tantangan di sini teman-teman. Level 67 ataupun 68 sebagai garis trendline, lalu yang kedua adalah level 83. Kalau skenario pertama gagal, Anda pastikan 83 itu tidak tembus atau 85 tidak tembus supaya nantinya kita dapatkan bearish rectangle. Tapi kalaupun Anda lakukan buy, sebetulnya dari tadi Anda bisa lakukan buy, Anda tinggal cek dengan artikel yang sempat kami tayangkan di investing.com ataupun Finansialku. Nah, kemudian
Beralih dengan grafik crude oil yang ternyata dalam fase kenaikan dan sudah sempat ke level 74. Oke, ini adalah catatan yang cukup spesial teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dia sudah berada di atas 73.66, which is good. Tapi masalahnya adalah apakah tantangan berikutnya adalah 61.8%. Seperti yang Anda lihat di sini, 61.8% itu ada di level 75.99. Anggap saja 76. Dan juga kemarin kita sudah sempat sebutkan bahwa level 76 adalah potensial target yang kemungkinan bisa dicapai kalau sampai dia berhasil tembus level 7360-an. Ya, itu berdasarkan level historical price. Seperti biasa yang kita mainkan adalah level historical price terlebih dulu. Jadi kalau itu sampai tembus, sebetulnya dia lebih bagus lagi untuk naik sampai level 80. Tapi kalau misalkan ternyata ketemu level yang katakanlah bermasalah dan dia gagal, maka dia akan berpotensi ditekan kembali. Ingat bahwa kekhawatiran resesi, ketidakpastian, dan juga kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa dibilang menekan pada tingkat permintaan minyak. Kemungkinan dia akan mulai penurunan. Tapi warning dari Menteri Perminyakan Saudi kemarin, sebetulnya itu memberikan isyarat bahwa OPEC ataupun negara-negara eksportir masih tetap berkomitmen untuk menjaga level harga tersebut setidaknya tidak terlampau rendah. Dan juga ditambah lagi rencana pembelian ataupun pengisian ulang SPR Amerika kurang lebih di bulan Juni. So, kita lihat OPEC meeting di tanggal 6 Juni, dan rencana pembelian dari Amerika juga di bulan Juni. Saya rasa itu akan menjadi pertimbangan cukup positif untuk minyak. Kemudian selanjutnya kita akan beralih kepada grafik dari pound sterling yang kita welcome kembali ke dalam fase penurunan. Oke, sekarang kita soroti dalam 2350. So far memang level terendahnya 1.2330. Tapi apakah dia akan terpantul lebih dulu apa tidak? Ingat saja dengan kondisi yang sempat kita bahas di awal pekan ini, bahwa kita masih tetap mengamati apakah sisi kiri dan sisi kanan itu sama apa tidak. Walaupun mungkin saja di sisi kanan jauh lebih cepat untuk mengalami penurunan, itu dengan catatan kalau berhasil tembus atau bahkan ditutup di bawah 1.2350. Jadi hati-hati teman-teman. Kalaupun misalkan dia gagal untuk tembus 1.2350, kemungkinan dia rebound ada. Tapi mungkin kita tinggal amati saja level-level resisten yang pernah dibentuknya, sehingga kemungkinan ini masih tetap dalam fase sideway yang cukup besar. 1.2350, 1.2550 adalah areal yang cukup penting, sampai suatu ketika dia didapati betul-betul tutup di bawah 1.2350. Saya lebih prefer untuk tetap menantikan dia break area support, dan perkiraan saya mungkin sampai akhir pekan ini, karena tidak ada data yang cukup menunjang, dan bahkan dolar masih kecenderungannya masih bisa sebagai safe haven bersama mungkin dengan emas, dan itu berarti kemungkinan pound sterling akan cenderung lebih rendah. Di lain sisi, kalau kita perhatikan di grafik keempatnya, ya alurnya sudah tepat dari apa yang kita jalurkan. Dia dalam fase trendline turun atau trend channel turun, berarti anggap saja kalau misalkan teritori ini adalah teritori support sebagai historical price yang cukup bagus, lalu kemudian teritori support juga dari kondisi trend channel, maka dipastikan kemungkinan yang akan kita dapatkan adalah rebound terlebih dulu, dan hopefully dia tidak akan naik lebih tinggi dari zona resisten trend channel. Jadi ada 3 tahapan teman-teman di sini yang kemungkinan bisa terjadi, antara dia rejection di area 0% karena dia memang sudah tembus di bawah 0% Fibonacci retracement yang saya tarik dari level ini, ya puncaknya 26790 dan bottomnya kemarin di 23903. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita tetap dalam jalur penurunan dan diharapkan turun di bawah 1.2300. Yang kedua, kalaupun misalkan dia tembus 0% 1.2390, maka yang kita harapkan berikutnya dia tertahan di 1.2420-an untuk dalam fase penurunan. Tapi yang ketiga, begitu dia ternyata tembus di atas trendline, maka hati-hati, itulah kode bahwa dia sedang mengalami peningkatan ataupun kenaikan. Yang kita perkirakan mungkin saja mencapai kembali teritori 1.2500 atau bahkan 1.2534. Dan itu berarti persis dengan apa yang digambarkan di fase daily tadi. Ya, sisi kiri, sisi kanan yang kemungkinannya akan tetap berulang atau copy paste. So, apakah seperti ini yang akan kita lihat berikutnya? Atau justru dia akan lanjutkan penurunan? Semua masih tetap tahapan wait and see, tapi manfaatkan saja teritori resisten dan juga support yang bisa dimanfaatkan sebagai buy dekat support, sell dekat resisten.
Oke, sampai nanti malam data GDP dirilis, pokoknya Anda harus berhati-hati dan ingat bahwa emas memiliki dua level resisten 6768 dan juga 8385. Mana yang akan kalaupun dia level 67 dan kecil hati, tapi pastikan di hari betul-betul dia tidak tembus 1985. Ini menjadi kunci kalau bisa tetap mencar zona sell. Kalau melihat dari kasus debt ceiling yang masih tetap terbuka untuk gagal, maka kemungkinan kita masih bisa melihatnya safe haven, masih berpotensi menunjang ataupun menekan kondisi emas supaya tidak turun lebih dalam. Tapi dia sudah berhasil tembus 1945, maka hal yang akan lebih terjadi adalah turunan kurang lebih di bawah 19,9. Dan itu berarti 1900 kembali terancam. Cukup dalam. 19, hati-hati dan juga gunakan segmen termasuk untuk pound sterling dan juga crude oil.